siap dulu ya. Oke, langsung dilanjut doanya ya. Bersiap, siap. Berdiri, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Iya. Semuanya siap belajar? Siap. Minggu lalu, siapa yang masih ingat kita belajar apa tentang minggu lalu? Ya, coba ketua kelas Nisa. Itu pengertian teks berita. Pengertian tes berita. Nisa masih ingat apa itu tes berita, nak? Apa, nak, sayang? Yaitu menyampaikan informasi yang mengenai peristiwa faktual atau aktual untuk masyarakat. Ya, betul sekali. Terima kasih, nak, ya, karena masih mengingat pelajaran yang lalu. Jadi berita itu menyampaikan informasi kepada kita, ya. Jadi berita ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan menonton berita kita bisa mengetahui apapun yang terjadi di seluruh dunia, ya, baik di sekitar kita maupun yang terjadi di luar negeri, ya. Jadi nonton berita itu sangat penting supaya kita bisa mengetahui apapun yang terjadi di sekitar kita dan juga di seluruh dunia. Terima kasih ya, terima kasih untuk Nisa karena masih mengingat pelajaran kita tentang minggu lalu. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari berita? Ya, apa kira-kira? Kalau nonton berita, apa yang kita bisa dapat, nak? Supaya kita bisa mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Iya, betul. Siapa lagi yang mau memberikan ini? Jadi kalau kita nonton berita, kita bisa mengetahui apapun yang terjadi di seluruh dunia. Penting nggak kita nonton berita? Penting. Jadi nonton berita itu supaya kita bisa mengetahui hal yang terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di sekitar kita, tapi di seluruh dunia juga kita bisa tahu. Jadi dengan nonton berita dapat menambah ilmu pengetahuan kita, ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian berita. Hari ini kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, ya. Jadi berita itu memiliki unsur-unsur supaya kita bisa memahami isi dari berita tersebut, ya. Adapun tujuannya pembelajaran kita hari ini, jadi di sini ada kompetensi dasarnya, ya, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, ya. Indikatornya atau IPK-nya mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca, kemudian menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok unsur berita dan menyimpulkan isi dari berita. Tujuannya agar peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita yang dibaca dan didengar. Ya, jadi tujuan kita hari ini belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita agar anak-anakku semua dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita yang anak-anakku baca atau yang anak-anakku dengar, ya, dari televisi, yang anak-anakku baca dari media cetak, majalah, ya. Oke, masih semangat belajar? Sebelum kita masuk ke materi inti, kita tepuk semangat dulu, bisa? Bisa.
masih semangat hari ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Jadi Ibu menjelaskan sedikit ya bahwa unsur-unsur teks berita itu ada istilahnya adik simba. Apa itu adik simba? Adik simba yaitu ya, jadi singkatannya disingkat dengan adik simba. Simba. Adik apa? Ya. Di mana? Ya, ini kapan? Ini ya, betul. Siapa? Mengapa? Oke. Ini inilah unsur-unsur teks beritanya, Nak. Jadi ada 6 unsur-unsurnya. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya ini dikenal dengan istilah 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? What, when, who, apalagi why, how. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan videonya ya. Mudah-mudahan anak-anakku lebih semangat lagi setelah melihat video ini. Anak-anakku lebih mengerti lagi tentang mengidentifikasi unsur berita. Coba perhatikan ya semuanya. Sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk vaksinasi masyarakat. Di mana kamu sering melihat video sejenis itu? TV, YouTube, Facebook, atau sosial media lain? Atau pernahkah kamu melihat ini? Semua contoh yang baru kamu lihat itu disebut berita. Menurut kamu, kenapa berita banyak ditayangkan? Dari waktu ke waktu, berita terus bertambah dan memenuhi kehidupan kita setiap hari. Medianya pun beragam, ada dalam bentuk cetak maupun elektronik. Berita berperan sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk kita. Dengan terus memantau berita, kita dapat mengetahui bermacam hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Kamu tahu tidak di mana virus COVID-19 pertama kali ditemukan? Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Buangan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Berita yang semakin menjadi akses dalam hitungan menit, peristiwa di Wuhan itu diketahui oleh masyarakat dunia. Tiap negara pun mulai mempersiapkan usaha-usaha untuk mencegah hal yang sama terjadi di negara mereka. Peristiwa itu menunjukkan betapa pentingnya berita bagi kehidupan kita. Berita adalah laporan peristiwa aktual, menarik, dan penting. Berita juga disebut sebagai informasi mengenai segala sesuatu yang menyebar luas ke masyarakat. Ada beberapa ciri berita. Pertama, aktual, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, tidak semua yang baru saja terjadi bisa dijadikan berita, melainkan hanya sesuatu yang dianggap harus segera diketahui orang lain, terlebih halayak ramai. Kedua, informatif, yaitu memberikan informasi penting bagi orang lain. Ketiga, unik, yaitu hal yang dilaporkan merupakan sesuatu yang jarang ditemui dan menarik dengan pembaca atau pendengar. Keempat, berisi fakta dan objektif, yaitu disampaikan apa adanya tanpa rekayasa dan bukan opini dari penulis. Kelima, jelas, yaitu menginformasikan peristiwa, waktu, dan tempat dengan jelas. Keenam, kronologis, yaitu peristiwa disampaikan secara runtut agar orang lain mudah memahami apa yang disampaikan. Ketujuh, judul berita harus mewakili isi berita.
Dari ketujuh ciri tersebut, kita jadi lebih mengerti membedakan apa yang disebut berita. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur berita. Setiap berita memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur berita merupakan hal penting atau pokok-pokok dalam berita. Untuk mengetahui unsur berita, kita bisa menggunakan kata tanya dalam bahasa Inggris 5W tambah 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia biasa disingkat adik Simba, yaitu mencakup kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat dalam menemukan unsur-unsur berita. Supaya lebih memahami cara menemukan unsur berita, coba perhatikan contoh berita berikut. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang diberitakan dalam teks tersebut? Setelah membaca berita tersebut, kita mengetahui bahwa sekolah tatap muka di Sumatera Utara ditunda. Di mana saja daerah di Sumatera yang ditunda sekolah tatap muka? Kapan sekolah tatap muka ditunda dan sampai kapan peraturan itu berlaku? Siapa yang memberikan perintah agar sekolah tatap muka ditunda? Mengapa sekolah tatap muka ditunda? Bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah agar mendukung pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan? Begitulah contoh cara menemukan unsur-unsur berita dengan cara menjawab pertanyaan adik Simba. Nah, untuk menambah pemahamanmu, sekarang coba latihan menemukan unsur-unsur berita dalam bentuk video berikut. Perhatikanlah berita berikut dengan baik, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya untuk menemukan unsur-unsur berita tersebut. Jadi demikianlah tadi video yang membahas tentang unsur-unsur teks berita. Jadi ini apa yang dibahas dalam berita itu, apa yang dijelaskan di dalam berita itu, kemudian di mana ini tempatnya di mana diwawancarai, di mana kejadiannya, ya, kemudian kapan kejadiannya, itu berarti bisa harinya, tanggalnya, ya, jamnya, kemudian siapa yang mengalami, siapa yang diwawancarai, siapa yang mengambil solusi, memperbaiki keadaan itu ya. Jadi siapa yang terlibat di situ di kejadian itu. Kemudian mengapa bisa terjadi? Ya kan, misalnya kalau banjir, kenapa bisa terjadi banjir itu? Ya. Oke. Kemudian kalau bagaimana itu kronologisnya, kronologis dari kejadiannya. Sudah mengerti semuanya ya? Oke. Sekarang Ibu bagi kelompok, ya. Coba gabung 2 orang laki-laki. Coba ini ke situ Kina. Ayo. Bagi supaya ada yang bisa membimbing, ada yang kerjasama ya, saling berdiskusi. Ayo cepat bagi-bagi kelompoknya. Ini anakku tadi di mana? Ayo. Jadi ada 4 kelompok saja ya, 4 kelompok saja. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, sudah begini kelompoknya ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKS-nya
Di situ ada teks berita. Setiap kelompok itu beda teks beritanya, nak ya. Coba dibaca teks beritanya baik-baik. Kemudian diskusikan teman-temannya untuk mencari unsur-unsur dari teks beritanya yang adik simak tadi, ya, atau unsur 5W tambah 1H-nya. Sudah mengerti ya? Jadi cari di situ di dalam teksnya, di dalam teks beritanya unsur-unsur berita. Coba sekarang kerjakan sama-sama. Ada kertas kosong di belakangnya, nak, RKS tak? Di situ kita menulis, nak. Oke, silakan menulis. Ayo, tulis itu jawabannya, nak ya. Jadi apa, di mana, kapan, ya. Ayo. Tulis di sini, nak. Di sini mana apanya, ya, mana apa, siapa, ya. Ayo diskusi ke saya. Ini bagaimana? Ayo diskusi di situ. Ayo, mengerti apa yang mau ditanyakan? Apanya? Berarti apa? Apa yang dibahas dalam berita ini? Ya, dia tulis sedikit tentang penyakit akibat polusi udara. Ya. Jadi ini cari di dalam teks berita. Ya. Oke, kelompok 2 bagaimana, nak? Mengerti? Ayo. Apa? Siapa yang terlibat di dalam berita itu, nak? Tentang apa judulnya, nak? Kita ya, hindari rumah. Ya, tulis pakai di situ di lembar kosongnya kertas APS-nya atau jawaban tak. Tulis ya. Diskusi sayang. Bantu teman tak, jangan satu orang saja. Ayo sama-sama diskusi, coba cari tahu di situ. Kapan kejadiannya itu? Kapan kejadiannya ini kecelakaan? Pengendara motor. Kapan kejadiannya di situ? Pukul berapa? Pukul 5.30 ya. Terus pergi di mana kejadiannya? Lihat nih di situ. Ya, jalan raya tahun itu. Sini tulis di kosong. Jadi buat dulu. Jangan lupa buat kesimpulannya juga lah ya. Dari teks berita itu setelah kita menemukan 5W tambah 1H-nya, lalu tentukan kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan dari berita itu apa? Ya, jadi di sini ada apanya, siapa yang mengalami, siapa yang berbicara, ya. Siapa yang mengalami kecelakaan? Oh ya. Bagaimana kronologisnya sehingga dia bisa jatuh? Bagaimana kronologisnya sehingga dia bisa kecelakaan? Ya, tulis Miki di kertas kosongnya. Sebentar, kalau sudah ada yang selesai, bisa presentasi di depan ya. Atau di tempatnya saja dibaca mungkin ya. Kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Ayo diskusi. Bagaimana pendapat tak? Ayo bantu Ki. Mana siapanya? Bantu Ki teman-teman. Di mana kejadiannya itu? Apa judulnya ini? Tentang polusi udara. Siapa di situ yang berbicara? Siapa yang diwawancarai? Oh, ya. Bagaimana?
Silakan.
Yuk, apa lagi aja tanyakan?
Ayo, sudah ini di sini. Macam-macam lagi ya, siapa tuh ada yang kurang, kesimpulannya sudah dijawab semua unsur-unsurnya. Kesimpulannya sudah, kesimpulan itu kesimpulan dari berita ini. Kesimpulannya apa di situ? Ya, berarti menjelaskan secara singkat soal kesimpulan, masuk melalui pasal-pasalnya juga ya. Ini sudah? Kesimpulannya sudah ada? Kesimpulannya itu menjelaskan secara singkat tentang yang beritanya di sini. Jadi juga beritanya cuma menjelaskan secara singkat saja, tidak terlalu panjang ya. Pokoknya tulisnya pokok-pokoknya supaya kita bisa menyimpulkan kalau kita tahu itu misalnya bisa menyimpulkan kesimpulannya. Kalau kita tidak tahu pokoknya tidak bisa menyimpulkan. Bagaimana? Kelompok ini sudah? Ayo. Iya, ini berapanya? Kalau itu maunya kronologis kejadiannya. Bagaimana itu tentang kejadiannya? Tulis ini di sini. Anto itu mengapa?
Ya, siapa yang berbicara itu akan menjelaskan di situ. Tulis di sini. Bagaimana kelompok 3? Sudah mengerti nak? Ya, coba kesimpulannya juga. Apa kesimpulannya dari teks berkata? Semua ini. Ya, semua ini yang kalau ada kita baca. Sudah nggak? Bagaimana kelompok 3? Apanya yang belum dimengerti? Kesimpulannya sudah? Siapa yang apakah judulnya ini? Dari uang pengendara Serpong tewas tertindas keras. Berarti siapa yang tewas? Adakah namanya? Berinisial OH. Berarti itu siapa? Itu OH umur 30. Kapan kejadiannya? Di mana? Ini ya, betul. Ya. Kapan kejadiannya? Di mana? Terus mengapa? Mengapa bisa terjadi? Ya. Ya, oh boleh. Jadi baca mikir di situ baik-baik, nah baru cari jawabannya ya. Gimana ini? Ada anak mudanya di sini? Mengerti kah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar, siapa yang mau presentasi? Hah? Bisa? Ya. Siapa nak? Kenapa? Kesimpulan? Ya, kesimpulan. Ayo kelompok 3 sudah nak? Ayo siapa yang sudah? Siapa yang siap presentasi di depan? Ayo kelompok berapa yang siap presentasi duluan?
Apalagi yang mau ditanyakan, Pak? Sudah mengerti? Kerja di bawah, mantap ini. Ayo semangat. Dibantu Ji, diskusi Ji. Oke, bagus. Bagus ini kelompok laki-laki semua, tapi semangat Ji. Bagaimana kelompok 3 nak? Bisa sendiri Ji cowok di sini. Di sini kumpul semua cowoknya. Oke. Ikuti diskusi ini, yang cowoknya. Ikut diskusi. Apanya lagi yang mau ditanyakan? Ya, bisa itu nih. Apanya itu di mana? Sebentar, siapa yang mau presentasikan? Lihat. Oke. Kelompok 3, ayo semangat, jangan diam-diam. Apalagi nak yang belum dimengerti nak? Bisa? Sudah bisa, ini kesimpulannya. Ya. Kalau itu kronologisnya nak, kronologis kejadiannya, ya. Kronologis kejadiannya, ya. Apa di situ? Tewas, tertindas. Jadi kenapa bisa ini? Mengapa bisa sampai kecelakaan itu sampai dari awal sampai akhir, no? Ayo, ikuti diskusi nih. Ini di sini juga cowok sendiri nih. Ayo, mantap. Ayo. What, who, when, where, why, how. Kalau bahasa Inggrisnya itu 5W tambah 1H, tapi kita pakai yang istilah adik Simba saja ya, karena bahasa Indonesia jadi adik Simba. Mudah dipahami. Sebentar kita mulai dari kelompok 1 saja dulu di. Ya, kelompok 1 ini dulu yang presentasi, baru kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Sebentar masih ada. Ada lagi pilih sebentar. Ya, sebentar nih kalau ada nanti tuh. Sesudah kita baca itu. Ini dia. Ayo bantu teman tak, ayo semangat nih. Apanya itu? Apanya mami yang belum? Mengapa? Mengapanya? Ya itu sudah bisa ya. Terus apa? Kapan? Ya, kapan? Berarti kapan itu berarti waktunya, tanggalnya kah, harinya kah, ya? Ya itu hari Rabu, tanggal 30. Ya itu sudah benar. Ayo lanjut lagi ya sayang ya. Ayo yang laki-laki sudah? Ibu. Iya sayang. Siapa yang mau baca? Kita baca enggak apa-apa sih. Nah, iya. Ini sebentar toh baca nih tentang unsur-unsurnya, kemudian kesimpulannya. Nanti kalau ditanggapi nih, nanti teman tak tanggapi nih. Toh? Tentang itu anuka, apakah sudah bagus atau belum, ya? Jadi mana yang
Ini apanya kesimpulannya ya? Kita dapat menyimpulkan di sini setelah kita pokok-pokok ayo laki-lakinya sudah? Hah? Sudah, oke. Ayo, sudah selesai diskusi jadi semua? Ih, semangat memang laki-lakinya tahu. Sebentar. Bentar, mantap tanggapi Ki. Nah, oke, ayo bisa sekarang diskusinya? Oke, siapa yang bisa presentasi? Kelompok 1 ya. Kita mulai kelompok 1. Setelah kelompok 1, siap-siap kelompok 2. Kelompok 2 sudah ya, berarti ya. Yuk, sebentar siap-siap kelompok 2 kan? Ya, sebentar baca juga kesimpulannya kalau naik ini kita. Ya, ayo kelompok 3 sudah siap? Ya, kelompok 1 dulu presentasi boleh? Boleh nggak kelompok 1? Ayo siap, semangat, ada apa-apa salah. Ya, mudah-mudahan benar. Ya, ayo semangat. Kelompok 1 yang lain silakan menanggapi ya. Semangat dong belajarnya ya. Ayo. Ayo. Tengah-tengah pincang ayo, ada sorotannya tahu. Ya, boleh-boleh. Ayo, siapa yang mau mewakili bicara? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ranisa. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Perkenalkan, nama saya Sindapina. Perkenalkan, nama saya Ikan. Dan ini hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita yang berjudul pengendara motor tewas tergelincir di jalanan licin. Adapun isi beritanya adalah seorang ibu muda berusia umur 34 tahun tewas terlindas truk di Jalan Raya Sultan Agung, Kelurahan Kota Batu, Kota Semarang pada tanggal Selasa 30 Desember 30 bulan 5 2023 pada malam hari. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota Bogor Eka Rusmin Andani mengatakan korban tewas tergelincir di jalan licin lalu terlindas truk yang melintas. Korban terpeleset dan terbentur dari sisi kanan. Kendaraan truk yang hingga kini belum diketahui identitasnya, kata Eka dikutip dan keterangannya pada hari Rabu tanggal 31 bulan 5 2023. Akibatnya korban tewas disembunyikan di lokasi. Kejadian kecelakaan itu bermula ketika korban sedang berboncengan dengan korban berinisial ZZI umur 13 tahun. Saat itu sepeda motor mereka berada dari arah selatan Renji menuju ke utara harapan indah. Setiba di lokasi, kecelakaan itu pun terjadi. Korban tewas dengan
kendaraan yang terlibat sudah diamankan ke Polres untuk barang bukti. Setelah kami mengidentifikasi isi teks berita, berikutnya adalah kami menggunakan kata adiksi yaitu apa yang terjadi, pengendara motor tewas tertabrak truk akibat jalanan licin, dan siapa yang terlibat oleh Foni Octavia umur 34 tahun. Di mana kecelakaan terjadi? Jalan Raya Soekarno, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Kapan kecelakaan tersebut terjadi? Pada tanggal 30 bulan 5 2023 hari Selasa pada malam hari. Mengapa pengendara tewas? Korban tergelincir di jalan yang licin lalu terlindas truk yang melintas. Bagaimana kecelakaan itu tersebut terjadi? Korban sedang berboncengan dengan korban berinisial ZZI, umur 13 tahun, melaju dari arah selatan Kranji menuju ke utara Harapan Indah. Setibanya di lokasi, korban terpeleset dan terbentur dari sisi kanan kendaraan truk dan tewas seketika. Kesimpulan dari berita ini adalah pengendara motor tewas tertabrak truk di Bekasi akibat jalanan licin dan terlintas oleh truk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah tadi sudah selesai presentasi dari kelompok 1? Ya, alhamdulillah sudah bagus ya. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Sekarang siapa yang mau menanggapi? Kira-kira apanya yang kurang? Apakah sudah bagus? Coba kelompok 3 Alia. Ayo. Menurut kami, kelompok 1 sebaiknya menyebutkan tempat kejadiannya. Di dalam apanya? Di dalam beritanya, di dalam menyebutkan adik simbahnya. Kesimpulannya. Dia tidak menyebutkan tempat kejadiannya. Oh iya. Coba ulang nih. Anu tak tadi apa kesimpulan tak tadi sayang? Coba bacakan dulu kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah pengendara motor tewas tertabrak truk di Bekasi akibat jalanan licin. Oh iya. Berarti menurut Alia masih kurang di situ keterangan kesimpulannya. Oke, jadi maunya si kelompok 4 itu kesimpulannya itu masih kurang lengkap bede. Ya sayangnya, mau ditanggapi atau bagaimana? Sudah merasa menerima sarannya, masukannya nak ya? Ya, sudah. Oke, kita masuk ke kelompok 2 mungkin ya. Sudah siap? Semangat kita kelompok 2 ayo. Kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Kaila Mahara Natasha. Nama saya Fatima Dibayat. Nama saya Dadan Nurul. Tentang berita yang berjudul Hindari lubang jalan, pengendara motor di Serpong tewas terlindas truk, ataupun isi beritanya adalah Tangerang Selatan, seorang pengendara motor berinisial OH umur 30 tewas terlindas truk di Jalan Raya Rawabuntu, Serpong pada Rabu 30 bulan 8 2023. Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat Polres Tangerang Selatan Ibda Bayu mengatakan peristiwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 5.30 WIB. Mulanya OH terjatuh setelah berupaya menghindari mobil yang mengaman di sisi kiri jalan. Dalam waktu bersamaan, dam truk yang dikemudian berinisial D umur 30 tiba-tiba langsung melindas motor beserta korban. Korban kehilangan kendali dan jatuh sehingga terlindas roda tengah kiri dam truk yang sedang melintas dari arah yang sama. Kata Bayu saat dikonfirmasi
konfirmasi Rabu akibatnya pengendara motor yang berprofesi sebagai guru itu meninggal di lokasi kejadian. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Tangerang. Saudari OH meninggal dunia, sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan di depan. Ucap Bayu, adapun kasus kecelakaan maut tersebut saat ini dalam penyelidikan dari unit Gapul Satlantas Polres Kalsel. Berikut keterangan mengenai unsurnya. Apa? Hindari pengendara motor di Serpong tewas terlindas truk. Siapa? Pengendara motor berinisial OH umur 30. Kapan? Hari Rabu tanggal 30 bulan 8 tahun 2023. Di mana? Jalan Raya Rawabuntu Serpong. Mengapa? OH terjatuh setelah berupaya menghindari lubang yang menganga di sisi kiri jalan. Bagaimana? Di waktu yang sama ketika OH terjatuh, dam truk yang dikemudikan pria berinisial J umur 30 tiba-tiba langsung melindas motor beserta korban. Kesimpulannya, akibat menghindari lubang jalan, pengendara motor tewas terlindas truk. Demikian hasil presentasi kami mengidentifikasi unsur-unsur berita. Persilahkan kepada kelompok lain yang mau menanggapi. Terima kasih, duduk lagi tempatnya. Ya, jadi tadi sudah dipersilakan untuk menanggapi. Jadi yang dibahas beritanya adalah tentang apa? Kecelakaan apa tentang berita sana? Hindari lubang jalan, pengendara motor di Serpong tewas terlindas truk. Yang mau menanggapi siapa? Coba. Kelompok 1. Ayo. Menurut kami, kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 2 masih kurang jelas karena kurang menjelaskan kronologis kejadiannya. Oh iya. Tadi kesimpulannya apa, Nak? Akibat menghindari lubang jalan, pengendara motor di Serpong tewas terlindas truk. Masih kurang jelas urutan kejadiannya, jadi tidak berurut ya. Terima kasih atas masukan kelompok 1. Kami akan menambahkan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Ya, betul. Terima kasih masukannya. Oke, bagus sekali kelompok 2 ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah siap atau belum? Ayo, kelompok 3 semangat. Ayo, silakan kelompok 3. Kelompok laki-laki bagaimana? Sudah selesai? Ya, siap-siap ya kelompok terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita yang berjudul ganjil genap akan diperluas hingga Tangerang Raya di jalan akses ke Jakarta. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alek Adi. Nama saya Rizky Abdullah Sari. Nama saya Ayu Lestari. Nama saya Adi. Ya, adapun isi beritanya adalah pemberlakuan aturan ganjil genap disingkat dengan GAGE bagi kendaraan bermotor di wilayah Tangerang Raya akan ditetapkan. Pelaksanaan GAGE dalam rangka mengatasi polusi udara yang salah satu faktor penyebabnya dari gas karbon dioksida kendaraan. Kaitan dengan aglomerasi dilakukan penguatan dan perluasan ganjil genap di wilayah Tangerang. Kata pejabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 29 bulan 8 2023, Al-Mukhtabar mengatakan pemberlakuan ganjil genap akan diterapkan di luas jalan yang menjadi akses utama menuju DKI Jakarta. Namun untuk lokasi penerapan GAGE akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangsel, dan Kabupaten Tangerang. Menurut dia, penerapan GAGE menjadi upaya
upaya pemerintahan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil. Sebelumnya, Pemprov Banten juga telah menerapkan work from home, disingkat dengan WFH, bagi sebagian pegawainya sejak Senin tanggal 28 bulan 8 tahun 2023. Kebijakan ganjil genap salah satu hal yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa, kata Al-Mutabar, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Trinurtopo menambahkan, teknis penerapan ganjil akan sama seperti diterapkan oleh DKI Jakarta. Ganjil genap kita ikut aturan Jakarta karena kita nggak bisa atur sendiri itu angkutan dari Tangerang ke Jakarta. Kita dapat dulu dengan kabupaten kota, kata Tri. Setelah kami mengidentifikasi isi teks berita melalui diskusi kelompok, maka kami menemukan unsur-unsur berita adalah apa? Ganjil genap akan diperluas hingga Tangerang Raya di jalan akses ke Jakarta. Siapa? Penjabat Gubernur Banten, Al-Mutabar. Kapan? Selasa tanggal 29 bulan 8 2023. Di mana? Wilayah Tangerang Jaya. Mengapa? Dalam rangka mengatasi polusi udara yang salah satu faktor penyebabnya dari gas karbon dioksida kendaraan. Bagaimana? Pemberlakuan ganjil genap akan ditetapkan di ruas jalan yang menjadi akses utama menuju DKI Jakarta. Lokasi penerapan ganjil akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangsel, dan Kabupaten Tangerang. Kesimpulan dari kami adalah pemberlakuan aturan ganjil genap atau GAG bagi kendaraan bermotor di wilayah Tangerang Raya akan ditetapkan. Pelaksanaan GAG dalam rangka mengatasi polusi udara yang salah satu faktor penyebab dari gas karbon dioksida kendaraan. Demikian hasil presentasi kami mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kami persilahkan untuk kelompok lain untuk menanggapi. Ya, tahan dulu untuk terima kasih kelompok 3. Menurut anak-anakmu tadi bagaimana? Udah bagus ya? Yang menanggapi siapa? Oh iya, kelompok 4, ayo. Menurut Anda, apakah Dewan Pemberitahuan aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor dapat mengurangi polusi? Nah, bagaimana menurut kita kelompok 3? Apakah dengan pemberlakuan ganjil genap bisa mengurangi solusi? Ayo. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Menurut kami, dengan diberlakukannya aturan ganjil genap dapat mengurangi polusi karena kurangnya kendaraan di jalan sehingga polusi yang dihasilkan juga kurang. Oke, bagaimana kelompok 4? Setuju atau tidak? Setuju. Kendaraan dapat mengurangi juga polusinya. Ya, ayo kelompok 4 lagi yang tampil pada turun. Ayo, laki-lakinya. Ya, kenalan dulu ya kelompoknya, namanya di tengah-tengah Kina, malu-malu Ki. Ayo. Siapa yang mau bicara? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berita yang berjudul Memfes ungkap penyakit akibat polusi udara. Terutama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Silakan Anda istirahat. Perkenalkan, nama saya Rehan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Nama saya Farhan. Perkenalkan, nama saya jurnalis. Perkenalkan, nama saya Kisari. Adapun isi beritanya adalah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi sedikit membeberkan beberapa penyakit yang bisa disebabkan karena polusi udara. Di antaranya penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, pneumonia, asma, serta infeksi saluran pernapasan atas ISPA. Adapun polusi udara beberapa waktu belakang melanda ibu kota Indonesia itu DKI Jakarta. Polusi udara itu besarnya dampaknya di PPOK, pneumonia, dan asma. Kata Budi dalam rapat kerja Komisi DPR Rabu tanggal 30 bulan 8 2023, tapi PPOK ini sifatnya kronis dan berkepanjangan, melanjutkan pneumonia dan asma dan juga ISPA, jadi infeksi di atas dan infeksi di bawah, infeksi saluran pernapasan dan saluran paru. Yang dia Budi menyatakan bahwa tuberkulosis atau TBC kemungkinan kecil disebabkan oleh polusi udara. Kementerian Kesehatan kata Budi telah mengumpulkan berbagai riset kesehatan menyebutkan bahwa polusi udara hanya berkontribusi 12% menimbulkan penyakit TBC. Polusi udara paling besar persentasenya berkontribusi pada penyakit PPOK yaitu 37%. Kemudian pneumonia 32%, asma 20%, dan kanker paru 13%. Polusi udara itu paling berpengaruh kemana? Seperti saya sampaikan tadi ke riset, itu kecillah pengaruhnya. Orang dia Budi sempat menjelaskan sedikit perbedaan pneumonia dan ISPA. Meski sama-sama infeksinya pernapasan, Budi mengatakan pneumonia adalah infeksi menyerang paru. ISPA adalah infeksi saluran paru, dua-duanya infeksi. Nah, infeksi ini bisa disebabkan oleh polusi udara. Jelasnya lebih lanjut, Budi mengaku sudah menjelaskan hal ini dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Ia turut menyampaikan kepada Jokowi terkait kemungkinan kenaikan biaya belanja BPJS Kesehatan untuk menangani penyakit akibat polusi udara. Jadi total belanja BPJS untuk penyakit ini adalah 10 triliun tahun lalu. Jadi pasti kalau naik tahun 2003 pasti akan naik lagi dari 10 triliun lebih. Setelah kami mengidentifikasi isi teks berita, maka solusinya adalah apa penyakit akibat polusi udara, siapa Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Sadikin, kapan? Rabu tanggal 30 bulan 8 2023, di mana? Di rapat kerja Komisi DPR Jakarta. Mengapa polusi udara beberapa waktu belakangan melanda ibu kota Indonesia itu DKI Jakarta? Bagaimana Menteri membeberkan bahwa polusi udara dapat menyebabkan penyakit paru-paru, obstruktif kronis, PPOK, pneumonia, asma, serta infeksi saluran pernapasan atas ISPA. Kesimpulannya adalah akibat polusi udara dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis, pneumonia, asma, serta infeksi serta saluran pernapasan atas ISPA. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-temannya? Kelompok yang lain, bagaimana menurut kita tentang hasil diskusinya kelompok 4? Ya, kelompok 2 lagi yang mau menanggapi. Ayo, bagaimana? Menurut Anda, mengapa polusi udara dapat menyebabkan penyakit? Menurut Kak Dede bagaimana? Budi menyatakan bahwa tuberkulosis atau TBC kemungkinan kecil disebabkan oleh polusi udara. Kementerian Kesehatan kata Budi telah mengumpulkan berbagai riset kesehatan menyebutkan bahwa polusi udara hanya berkontribusi 12% menimbulkan penyakit TBC. Polusi udara paling besar persentasenya berkontribusi pada penyakit PPOK. Ya. Penyakit. Bagaimana? Ayo gimana dulu bagaimana menurutnya kelompok 2? Ya. Sudah bisa menerima. Aplaus dulu semuanya. Tadi semuanya sudah diskusi masing-masing.
berita itu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa merangkum hasil pembelajaran kita hari ini yang proses diskusinya tadi? Ayo, Alia, ayo. Menurut Kak bagaimana hasil pembelajaran kita? Kita dapat menyimpulkan isi berita setelah kita mengetahui unsur-unsur teks berita. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan isi berita kalau kita mengetahui unsur-unsur beritanya, pokok-pokok beritanya. Siapa lagi yang mau merangkum? Ya, kelompok 1. Ayo, bagaimana menurut Tak rangkuman dari hasil diskusi Tak hari ini tentang teks berita? Yang bisa saya rangkum tentang pembelajaran hari ini adalah kami bisa memahami tentang isi teks setelah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Oke, terima kasih. Dari dua rangkuman yang diberikan oleh teman kita hari ini, kita dapat merangkum bahwa dengan mengetahui unsur-unsurnya, dengan mengetahui pokok-pokok berita, maka kita bisa mengerti, memahami isi dari berita itu. Kita bisa menyimpulkan isi berita apabila kita mengetahui pokok-pokok dari isi berita itu. Oke, itulah tadi pembelajaran kita mengenai mengidentifikasi unsur-unsur berita. Adapun prosesnya dari awal tadi sampai akhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi mengidentifikasi unsur-unsur berita kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran kita? Oke, ayo. Pembelajaran hari ini adalah dengan mengetahui pokok-pokok dari teks berita, kami bisa memahami isi teks berita. Ya, boleh. Ya, jadi intinya kita harus mengetahui pokok-pokok beritanya ya. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi apa untuk penonton lagi. Kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Ayo, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, berdiri begini. Ayo, mau menyimpulkan? Iya, boleh. Ayo, silakan. Jangan malu-malu sayangku. Ayo, apa menurut Tak kesimpulan hari ini? Berita adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menonton atau membaca berita, kita dapat mengetahui apapun yang terjadi di luar daerah. Ya, betul sekali. Ayo tepuk tangan untuk berita itu penting ya, karena dengan kita membaca berita, menonton berita, maka kita bisa mengetahui apapun yang terjadi. Kejadian hari ini di Cina misalnya pukul 12 siang, kita bisa langsung mengetahui karena berita itu langsung terkirim melalui televisi, melalui internet ya. Jadi kita tidak perlu lagi ke Cina untuk mencari tahu berita di sana, tidak perlu lagi ke Amerika, tapi dengan kita berada di Indonesia, maka kita bisa mengetahui semua berita yang terjadi di seluruh dunia. Jadi itulah manfaatnya kita rajin nonton berita, baca berita ya. Jadi itulah tadi kesimpulan hari ini, pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Bagaimana perasaan anak-anakku setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Baik. Semangat apa bagaimana perasaannya? Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari pengetahuan hari ini, dari materi hari ini? Ayo, siapa? Iya, Alia, oke. Saya sangat senang mengikuti pelajaran hari ini karena kami bisa lebih memahami tentang isi teks berita setelah mengidentifikasi unsur-unsur teks beritanya, dan kita bisa lebih tahu apa itu berita. Oke, makasih banyak. Jadi anak-anakku semangat ya belajar hari ini ya. Bisa mendapat ilmunya ya hari ini. Jadi sudah bisa tahu cara mengidentifikasi unsur-unsur berita, bisa tahu langkah-langkah menyimpulkan teks berita ya. Jadi kalau nonton berita, baca berita, sudah bisa menyimpulkan dengan melihat unsur-unsur yang ada di dalam teks berita tersebut.
Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga materi kita hari ini bisa menambah wawasan anak-anakku semuanya, dan anak-anakku bisa lebih sering lagi membaca dan menonton berita untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan anak-anakku semuanya. Ya, oke. Ini adapun pembelajaran atau materi kita selanjutnya, nanti kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan berita, cara menyampaikan berita, ya, cara membuat berita, ya, oke? Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu Ketua kelas mungkin bisa tutup dengan doa, nak? Ya, bisa? Oke, kita tutup dengan doa dulu sebelum kita selesai, ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Nah, jadi pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.